Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haina Priliani dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Angkatan 2018. Di sini, saya akan menyampaikan laporan kerja praktek yang berjudul Pengendalian Persediaan Barang Jadi Pita Cukai pada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yanti SEMAK, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Bapak Rifan Wibowo SEMAK yang membimbing pembuatan laporan kerja praktek dan yang telah mengajarkan saya tata cara menulis karya ilmiah yang benar. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum PERURI yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan kerja praktek. Kepada Bapak Fabi Prasasti Fridian selaku pembimbing dan memberikan pengarahan kepada saya selama kerja praktek di Perum PERURI. Yang saya hormati, dosen penguji kerja praktek ini adalah Bapak Ade Trisyanto, SEMAK. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, pendahuluan. Kedua, gambaran umum perusahaan. Ketiga, tinjauan pustaka. Keempat, pelaksanaan kerja praktek. Dan kelima, kesimpulan dan saran. Poin yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum PERURI, merupakan suatu badan usaha milik negara atau BUMN yang kawasan produksinya terletak di Kabupaten Karawang. Perusahaan ini bergerak di bidang percetakan uang rupiah, non-rupiah, dan security digital printing. Alasan utama saya memilih perusahaan ini untuk dilaksanakannya kegiatan kerja praktek adalah karena perusahaan ini memiliki pengendalian barang jadi yang baik sehingga dapat dipetik ilmunya oleh saya. Alasan lainnya juga agar keahlian saya meningkat sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam dunia kerja, motivasi kerja, inisiatif, kreativitas, hasil kerja yang berkualitas, disiplin waktu, dan kerajinan dalam bekerja. Tujuan dari kerja praktek di perusahaan ini yaitu yang pertama, mengetahui apa saja prosedur dalam pengendalian barang jadi pita cukai. Yang kedua, melakukan efektivitas pengendalian persediaan barang jadi pita cukai. Waktu pelaksanaan. Dalam rangka melaksanakan kurikulum program studi akuntansi pada tahun akademik 2020-2021 semester 6 genap, maka saya melaksanakan kerja praktik selama 3 bulan terhitung dari tanggal 15 Februari sampai dengan 15 Mei 2021. Tempat pelaksanaan kerja praktik akan dilaksanakan pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum PERURI, bagian SBUPP 32 Non-Uang RI, Departemen Hasanah dan Verifikasi Kertas Berharga Non-Uang, Seksi Verifikasi Pita Cukai di bawah Direktorat Operasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan gambaran umum perusahaan. Profil perusahaan. Nama perusahaan, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Tahun didirikan 15 September 1971. Bidang usaha, percetakan digital security tinggi. Bentuk perusahaan, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Alamat, Desa Parumulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Sejarah singkat perusahaan. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971. BUMN ini merupakan hasil peleburan merger antar perusahaan negara atau PNA Tayasa dengan PN Percetakan Kebayoran. Sesuai dengan PP 60 tahun 1971 pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan dan lapangan usaha PERURI adalah mencetak uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia dan mencetak barang-barang cetakan, surat-surat berharga, serta membuat barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, BI, lembaga negara, dan umum. Selain itu, ditegaskan pula bahwa PERURI dapat menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atas persetujuan Menteri Keuangan dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional. Visi dan misi perusahaan.
Visi yang dimiliki oleh Perum Pruri yaitu to be a world-class integrated security printing and security digital solution corporation. Sedangkan misi dari Perum Pruri yaitu 1. Sebagai mitra terpercaya dalam menyediakan produk security tinggi dan layanan digital penjamin keaslian integritas kelas dunia. Yang kedua, memaksimalkan nilai tambah bagi negara, mitra, dan karyawan. Yang ketiga, memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, saya akan memaparkan tinjauan pustaka. Ada 4 poin pada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian pengendalian. Yang kedua, pengertian persediaan. Yang ketiga, fungsi-fungsi persediaan. Yang keempat, metode dan penentuan nilai persediaan. Pengertian pengendalian. Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan retail, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. PSAK 14 Revisi 2008 mendefinisikan persediaan sebagai aset yang 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. 2. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Fungsi-fungsi persediaan. Persediaan yang dimiliki perusahaan bertujuan untuk menjaga kelancaran usaha. Bagi perusahaan dagang, persediaan barang dagang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pembeli. Sedangkan bagi perusahaan industri, persediaan bahan baku dan barang dalam proses bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha. Sedangkan persediaan barang jadi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Metode dalam penentuan nilai persediaan. Metode yang dapat kita pergunakan yaitu metode FIFO, metode LIFO, metode rata-rata, dan metode identifikasi khusus. Yang pertama, metode FIFO atau first in, first out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi, harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Yang kedua, metode LIFO atau last in, first out. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama disebutkan tadi. Jadi, barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli. Dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Yang ketiga, metode rata-rata. Nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini terdapat 2 cara perhitungan yang berbeda. Yang pertama, rata-rata sederhana. Nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. Yang kedua, rata-rata tertimbang. Nilai rata-rata per unit. Yang keempat, metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, penilaian barang sesuai nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi, dalam metode ini, setiap barang haruslah jelas dari mana asal-usulnya, serta harga yang diperoleh ketika pembelian barang tersebut. Berikutnya, saya akan memaparkan pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama, kedudukan dan koordinasi kerja praktek. Yang kedua, tugas-tugas yang dilakukan. Yang ketiga, uraian pelaksanaan kerja praktek. Dan yang keempat, permasalahan dan solusi. Kedudukan dan koordinasi kerja praktek. Kedudukan saya dalam pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan adalah dengan cara yang bersifat real to work, atau kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan kerja sungguhan yang menjadi kewajiban serta dibebankan kepada saya dibantu oleh Bapak Fabi Prasasti Fridian selaku pembimbing lapangan pada bagian unit verifikasi pita cukai, seksi verifikasi kertas berharga non-uang, divisi SBU PP32 non-uang ETI.
Tugas-tugas yang dilakukan. Pertama, mahasiswa melakukan sosialisasi dengan lingkungan kerja pada bagian unit verifikasi pita cukai, seksi verifikasi kertas berharga non-uang divisi SBU PP 32 non-uang RI. Yang kedua, mahasiswa mengamati tata cara pemeriksaan pita cukai sesuai dengan instruksi kerja. Yang ketiga, mahasiswa melaksanakan pemeriksaan pita cukai sesuai dengan instruksi kerja. Yang keempat, mahasiswa membuat laporan pendapatan hasil pemeriksaan harian. Uraian kerja praktek. Yang pertama, perkenalan perusahaan. Merupakan kegiatan saya untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan, pegawai, maupun segenap pimpinan perusahaan. Kegiatan ini dilakukan agar proses pelaksanaan pada saat kerja praktek, saya tidak merasa canggung dengan semua pegawai, baik pemimpin perusahaan maupun pegawai lainnya. Yang kedua, memahami instruksi kerja. Pembimbing lapangan akan memberi pengarahan tentang instruksi kerja. Kegiatan ini dilakukan agar dalam pelaksanaan pemeriksaan barang tidak terjadi kesalahan sehingga sesuai dengan instruksi kerja yang telah ditentukan perusahaan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan atau verifikasi. Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap produk pita cukai yang telah melewati proses cetak. Produk pita cukai yang telah melewati proses cetak, maka akan diproses selanjutnya yaitu verifikasi atau pemeriksaan produk pita cukai. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara manual, melihat lembar per lembar produk pita cukai dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti menggunakan sarung tangan, wearpack, dan masker. Yang kelima, memisahkan produk yang baik dengan produk yang rusak. Produk yang tidak memenuhi standar atau cacat mutu dianggap rusak. Produk cacat mutu akan dipisahkan dari produk yang baik. Setelah produk yang cacat dipisahkan, maka diwajibkan melaporkannya ke pembimbing lapangan agar dikoreksi apabila produk tersebut benar-benar produk yang cacat atau masih bisa ditoleransi. Hasil pemeriksaan berdasarkan FIFO, sampel tanggal 3 Maret sampai dengan 5 Maret 2021. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa metode dalam penentuan nilai persediaan pada unit verifikasi pita cukai adalah menggunakan metode FIFO atau first in first out. Barang yang dulu masuk dianggap lebih dulu keluar. Barang jadi yang masuk ke tahap verifikasi, barang diverifikasi atau diperiksa untuk memisahkan barang yang rusak dari yang baik. Saldo awal 0. Dikarenakan setiap barang yang selesai diverifikasi atau diperiksa setiap bulannya habis dan dikirimkan semua ke bea cukai, sehingga tidak ada saldo akhir dari bulan sebelumnya. Akumulasi barang yang masuk dalam proses verifikasi adalah 64.930 lembar kirim. Dalam pemeriksaan, baik yang didapatkan sebanyak 58.060 lembar kirim dan rusak sebanyak 6.870 lembar kirim. Jumlah rusak yang dalam persentase adalah 11,83%. Dalam kerusakan 11,83% ini ditemukan banyak jenis kerusakan seperti blobor dan harga tipis. Batas normal kerusakan yang ditentukan adalah 5%, sehingga untuk kerusakan 11,83% ini telah melebihi batas yang ditentukan. Permasalahan dan solusi. Analisis masalah. Setelah dilakukan analisis dalam pengendalian persediaan barang jadi pita cukai, pada unit verifikasi pita cukai terdapat masalah dalam proses pemeriksaan. Dari sampel yang diteliti oleh saya, hasil verifikasi pita cukai pada tanggal 3 Maret sampai dengan 5 Maret 2021 didapati kerusakan melebihi batas normal. Batas normal kerusakan yang ditentukan adalah sebesar 5%. Sedangkan dari hasil penelitian tersebut didapati kerusakan sebesar 11,83%. Dari presentase kerusakan sebesar 11,83% ini didapati cacat mutu seperti blobor dan harga tipis. Ini dapat berakibat fatal dan dapat merugikan perusahaan apabila lolos dari tahap pemeriksaan dan berlanjut ke tahap selanjutnya atau pengepakan. Identifikasi masalah.
Yang pertama, pada tanggal 5 Maret 2021, kerusakan yang didapati sebesar 13,16%, sehingga berpengaruh kepada hasil akhir atau akumulasi akhir. Yang kedua, penyebab pelobor. Pertama, blanket atau landasan cetak kotor. Kedua, roll metering air kotor. Yang ketiga, air pembasah kotor. Dan yang keempat, penggunaan plat bekas. Yang ketiga, penyebab harga tipis. Pertama, blanket atau landasan cetak kotor. Kedua, bahan baku kertas berdebu. Ketiga, penggunaan plat bekas. Dan keempat, setting roll yang tidak standar. Solusi dari permasalahan yang ditemukan. Setelah melakukan analisis dan identifikasi masalah, saya menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan tersebut. Solusi terkait dengan permasalahan hasil cetak yang rusak. Cara agar mengurangi angka kerusakan yaitu dengan memperbaiki penyebab kerusakan pada saat proses pencetakan pita cukai. Solusi agar mengurangi kerusakan blowboard dan harga tipis adalah: yang pertama, dengan membersihkan roll metering setiap 10.000 lembar cetak pita cukai. Yang kedua, air pembasah diganti kurang lebih 2 bulan sekali. Yang ketiga, menggunakan plat yang baru. Keempat, menggunakan setting roll yang standar. Dan yang kelima, bahan baku kertas ditutupi dengan plastik atau karton agar tidak berdebu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah saya melakukan kerja praktek selama 3 bulan pada unit verifikasi pita cukai Perum Polri, saya menyimpulkan beberapa hal yaitu: yang pertama, pengendalian persediaan barang jadi dilakukan oleh perusahaan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Penerapan pengendalian dalam perusahaan dilakukan agar diperoleh jumlah yang tepat dan kualitas yang baik hingga sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, metode dalam penentuan nilai persediaan pada unit verifikasi pita cukai adalah menggunakan metode first in, first out. Barang yang dulu masuk dianggap lebih dulu keluar. Produk pita cukai yang telah melewati proses cetak, maka akan diproses selanjutnya yaitu verifikasi atau pemeriksaan produk pita cukai. Pita cukai yang telah diperiksa akan memasuki tahap pengepakan sebelum dikirim. Yang ketiga, kerusakan yang memiliki batas normal yang ditetapkan yaitu sebesar 5% akan dilakukan efisiensi dengan saran yang diajukan penulis. Saran untuk Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Polri. Yang pertama, memaksimalkan pengendalian persediaan barang jadi pada unit verifikasi pita cukai untuk menjaga kelancaran kegiatan produksi. Yang kedua, memaksimalkan pemeliharaan mesin pita cukai untuk kualitas hasil cetak pita cukai yang baik. Demikian pemaparan laporan hasil kerja praktek pengendalian persediaan barang jadi pita cukai pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Polri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.